Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Taruni Remaja Odilia Oktaviani, Notar 2102292, Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan 2.2, Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang desain geometrik jalan. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, kita harus ketahui dulu apa sih itu desain geometrik jalan. Nah, berikut merupakan pengertian geometrik jalan dan juga desain geometrik jalan. Geometrik jalan ialah suatu bangun yang menggambarkan jalan yang meliputi tentang penampang melintang, penampang memanjang maupun aspek lain yang berkaitan dengan bentuk fisik dari jalan. Desain geometrik jalan atau biasa disebut perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang menitik beratkan pada elemen horizontal dan elemen vertikal, sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan yang memberikan kenyamanan yang optimal pada arus lalu lintas sesuai dengan kecepatan yang direncanakan. Pada desain geometrik jalan ini, kita akan menggarisbawahi yaitu elemen horizontal dan elemen vertikal. Namun pada materi ini kita akan memfokuskan lebih kepada elemen horizontal. Dan yang perlu kita garis bawahi lagi yaitu kecepatan yang direncanakan, karena ini akan mempengaruhi dari perencanaan geometrik jalan tersebut. Persyaratan teknis dan kriteria jalan. Yang pertama, kendaraan desain. Kendaraan desain adalah kendaraan yang mewakili satu kelompok jenis kendaraan yang digunakan untuk suatu desain geometrik jalan. Yang kedua, ada kecepatan desain atau disebutkan VD, yaitu kecepatan kendaraan yang ditetapkan untuk desain dan berkolerasi langsung dengan elemen-elemen geometri jalan yang mempengaruhi operasi kendaraan. Kecepatan desain ini dinyatakan dalam satuan kilometer per jam. Yang ketiga, ada kriteria desain teknis jalan, yaitu ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu desain teknis jalan. Dan yang keempat, yaitu persyaratan teknis jalan, yaitu ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar dapat berfungsi secara optimal, memenuhi standar pelayanan minimal jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian kita akan membahas tentang kendaraan desain. Kendaraan desain merupakan kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik. Kendaraan desain ini dikelompokkan menjadi yang pertama kendaraan kecil atau biasa diwakili dengan mobil penumpang, kendaraan sedang biasa diwakilkan dengan bus sedang, dan kendaraan besar diwakilkan oleh truk gandeng ataupun kereta tempelan. Ukuran lebar kendaraan rencana ini akan mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan. Sifat membelok kendaraan rencana akan mempengaruhi perencanaan tikungan dan lebar median di mana kendaraan saat memutar atau U-turn. Kendaraan desain ini mewakili kelompok kendaraan yang diizinkan beroperasi pada jalan yang didesain atau sesuai dengan kelas penggunaan jalan yang ditetapkan. Kendaraan desain dipilih dari jenis-jenis kendaraan yang beroperasi di jalan yang sedang didesain, yang memiliki dimensi ataupun radius putar kendaraan yang terbesar. Hal ini tergantung dari jenis-jenis kendaraan yang beroperasi dalam kawasan yang dilayani oleh jalan yang akan didesain. Kendaraan desain yang dipilih selanjutnya menjadi pertimbangan dalam yang pertama, penetapan lebar lajur jalan, yang kedua, pemeriksaan semua elemen geometrik yang terkait ketersediaan dimensi lajur lalu lintas yang harus mengakomodasi semua jenis kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut. Di sini terdapat tabel dimensi kendaraan rencana. Dari kategori kendaraan rencana ada kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Dapat dilihat di dimensi kendaraannya, yaitu tinggi dan panjang serta lebarnya dalam satuan sentimeter, dan tonjolan depan belakangnya, radius putar, dan radius tonjolan. Pengelompokan jalan. Nah, pengelompokan jalan ini juga berperan penting dalam perencanaan geometrik jalan, di mana jenis kendaraan apa yang akan dilalui di jalan tersebut. Nah, yang pertama, jalan berdasarkan fungsi. Ada jalan arteri yang terdiri dari arteri primer dan sekunder, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang kedua, ada jalan berdasarkan wewenang pembinaan atau biasa juga
Kita kenal dengan status jalannya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Yang ketiga ada jalan berdasarkan kelas, yaitu jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, serta jalan kelas khusus. Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Yang pertama ada jalan bebas hambatan atau JBH, yaitu jalan umum yang melayani lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh. Tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruak milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 meter. Kedua ada jalan raya atau biasa disingkat JRY, yaitu jalan umum yang melayani lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas. Memiliki median dan paling sedikit 2 lajur setiap arah, dengan lebar lajur baku paling kecil 3,5 meter. Jalan sedang atau JSD adalah jalan umum yang melayani lalu lintas jarak sedang, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur baku paling sedikit 7 meter. Yang terakhir ada jalan kecil atau JKC, yaitu jalan umum yang melayani lalu lintas setempat, paling sedikit mempunyai 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar lajur paling sedikit 5,5 meter. Klasifikasi jalan menurut medan jalan. Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut rencana trase jalan dengan mengabaikan perubahan-perubahan pada bagian kecil dari segmen rencana jalan tersebut. Nah, di sebelah kita ini ada tabel klasifikasi jalan menurut medan jalan. Jadi jenis medan jalannya itu ada datar, perbukitan, dan pegunungan. Berikut merupakan materi tentang kecepatan rencana atau VR. Menurut Bina Marga tahun 2004, kecepatan rencana pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lengang, dan pengaruh samping yang tidak berarti. Dapat kita lihat dari tabel kecepatan rencana ini, yang dimana terdiri dari fungsi jalan yaitu arteri, kolektor, dan lokal, serta dari kontur jalan tersebut ada datar, bukit, dan pegunungan. Nah, ini yang kita garis bawahi tadi merupakan alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal jalan umumnya berupa serangkaian bagian-bagian jalan yang lurus dan melengkung berbentuk busur lingkaran dan yang dihubungkan oleh lengkung peralihan atau tanpa lengkung peralihan. Desain alinyemen horizontal ini hendaknya dipilih sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan sebesar mungkin, kecuali panjangnya yang perlu dibatasi untuk menetralisir monotonitas bentuk jalan yang membosankan pengemudi, sehingga melalaikan kewaspadaan pengemudi. Alinyemen horizontal ini ada lengkung horizontal dan juga lengkung peralihan. Lengkung horizontal adalah bagian jalan yang melengkung dalam arah horizontal yang terdiri dari busur lingkaran dengan atau tanpa lengkung peralihan. Jenis lengkung horizontal yang paling umum digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian jalan yang lurus adalah kurva lingkaran. Lengkung peralihan, yaitu lengkung yang disisipkan di antara bagian lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari-jari tetap atau R. Nah, berikut merupakan super elevasi yang dilambangkan dengan E. Super elevasi dicapai secara bertahap dari kemiringan melintang normal pada bagian jalan yang lurus sampai ke kemiringan maksimum atau super elevasi pada bagian lengkung jalan. Dengan mempergunakan diagram super elevasi, dapat digambarkan berdasarkan elevasi sumbu jalan sebagai garis nol. Dapat kita lihat dari gambar di samping, super elevasinya itu merupakan kemiringan melintang pada bagian jalan, yaitu pada busur lingkaran yang di bagian lengkung. Radius putar kendaraan adalah hitungan seberapa besar lingkaran yang bisa dibuat suatu kendaraan saat berbelok. Faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya radius putar suatu kendaraan adalah jarak antara dua sumbu roda atau wheelbase. Semakin panjang wheelbase berarti semakin besar pula radius putar yang dimiliki. Dan sebaliknya, semakin pendek wheelbase tersebut,
pada suatu kendaraan berarti semakin kecil pula radius putar yang dimiliki kendaraan tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari radius putar kendaraan kecil yang diwakilkan oleh mobil penumpang. Berikut merupakan radius putar kendaraan kecil yang biasa diwakilkan oleh truk kecil atau bus kecil. Nah, kita lihat di sini bahwa wheelbase dari truk kecil ini lebih panjang atau lebih besar daripada mobil penumpang ini. Maka pada bagian tikungan, geometrik jalan yang direncanakan itu akan lebih lebar pada bagian busur lingkarannya. Dikarenakan semakin besarnya wheelbase tersebut, maka radius putar suatu kendaraan semakin besar pula. Nah, ini merupakan radius putar kendaraan sedang. Biasanya diwakilkan oleh truk sedang ataupun bus sedang. Dan ini merupakan radius putar kendaraan besar yang biasa diwakilkan dengan truk tempelan. Nah, jadi kita lihat pada gambar berikut, truk tempelan itu merupakan wheelbase-nya sangat panjang dan juga besar sehingga geometrik jalan yang direncanakan atau didesain pada bagian lebar jalan melengkung atau saat tikungan itu lebih besar karena radius putarnya juga besar pada kendaraan besar. Dan ini merupakan salah satu ruas jalan di mana ruas jalan tersebut berbelok atau menikung. Di sini ada bagian tambahan jalan yang dibuat juga bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi pada kemiringan jalan atau super elevasi itu bagian dalam tikungan akan lebih miring sehingga lebih memungkinkan untuk suatu kendaraan keluar dari lajurnya. Maka dari itu, pembuatan penambahan lebar pada jalan tikungan ini dimaksudkan agar suatu kendaraan yang sedang berbelok atau menikung tidak keluar dari lajurnya. Dan saya mengambil contoh ini dari Jalan Raya Tanjung Uban Tanjung Pinang yang ada di tempat saya itu Kepulauan Riau. Nah, dapat kita lihat kendaraan terbesar yang melewati jalan tersebut ada bus, itu bus besar dan juga ada truk sedang. Di mana ini merupakan lokasi persimpangan yang menuju pintu masuk, satu-satunya pintu masuk pada lokasi pariwisata. Sehingga banyaknya atau lebih dominan kendaraan yang melewati jalan tersebut adalah kendaraan bus. Nah, berikut merupakan jalan kawasan di pariwisata Lagoy. Nah, kita lihat di sini ada bus di mana di sini merupakan tempat dan biasanya jalan yang menuju pariwisata sehingga banyak sekali kendaraan yang melewati jalan ini merupakan jenis kendaraan sedang maupun besar. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.